Lagi pertanyaannya. Nah, tadi disebutkan makanan batin adalah salah satunya adalah dharma. Apakah mungkin kita terlalu banyak makan dharma sehingga membuat kita sakit batin? Terima kasih banyak. Itu makan daging. Yang kita maksudkan atau gambarkan di depan tadi, kalau kita kebanyakan makan jenis makan itu kita menjadi tidak sehat ya. Kita menggambarkan tentang tadi misalnya makan suatu barang misalnya. Artinya apa tadi kita gambarkan seperti es tadi. Es itu kalau kita makan hanya secukupnya baik dalam tubuh kita. Tapi kalau berlebihan kita bisa pingsan karena keinginan itu. Dengan pula dengan arti dharma, memang dharma itu sangat luas, sama dengan makanan jasmani, artinya materi itu sangat luas sekali. Jadi artinya bukan dharma itu yang dalam pengertian dharma poin itu yang akan memberikan kita menjadi tidak sehat, tapi jenis-jenisnya. Jadi misalnya tadi kita gambarkan kalau kita bincang-bincang, kita sedang ngomong-ngomong dan lainnya, tukar informasi misalnya. Walaupun informasi itu sebenarnya berkenaan dengan orang lain, yang contoh di depan tadi misalnya tentang si A. Oh si A ini sekarang telah berumah tangga. Oh si A ini telah sekarang punya anak. Oh si A ini mempunyai usaha. Dalam kilasan artinya sebentar, itu hanya sekedar itu informasi, sekedar itu adalah pemberitahuan, sekedar itu adalah satu kabar begitu ya. Itu baik. Itu akan memberikan spirit bagi kita. Oh, kenapa saya tidak diikuti dia? Artinya apa? Kenapa dia usaha misalnya? Oh, ternyata dia memang rajin sehingga mampu membuka usaha sendiri. Oh, kenapa dia sekarang bisa membina keluarga saya tidak? Itu juga akan memberikan satu spirit. Oh ya, karena dia mempunyai tanggung jawab. Kenapa saya tidak mengikuti seperti itu? Tidak belajar untuk tanggung jawab. Nah, ini akan memberikan satu bentuk dhamma-dhamma yang baik. Memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan satu kondisi yang menyenangkan ya, karena berita-berita atau kabar yang menyenangkan. Tapi kalau nanti itu dibicarakan panjang lebar, oh ternyata dia itu misalnya ini usaha ini, ini menjadi kecurigaan, menjadi tidak semangat, bahkan menjadi mungkin kesal, bahkan mungkin merasa tidak menyukai lagi dengan si A itu. Itu yang kita maksud seperti itu. Jadi poin-poinnya, pengembangannya inilah yang membahayakan. Jadi bukan berarti dhamanya itu yang akan memberikan ketidaksiapan badan kita, bukan, tapi jenis-jenisnya, bentuk-bentuk pengembangannya itu yang harus kita hati-hati. Jadi seperti pengertian misalnya tentang meditasi misalnya. Meditasi kan sangat banyak. Ini juga harus hati-hati dalam apa? Kita tidak boleh mencampur baurkan misalnya tentang pengertian meditasi itu sendiri. Apalagi kalau secara umum ya, di dalam masyarakat ya, meditasi sangat banyak ya. Ada ini, ada itu ya. Ada belakangan ini sering terdengar ada Reiki. Nah, ini sudah hati-hati. Tidak semua tentang meditasi itu menjadi cocok untuk dirinya itu. Sehingga kalau tidak cocok ya tadi bisa menjadikan karena kondisi yang begitu bertubi-tubi gitu ya badan kita tidak mampu, yang bisa menjadi down, mungkin menjadi sangat-sangat malah rapuh ya, karena kondisi yang bertubi-tubi untuk digunakan ternyata tidak cocok tadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan dhamma, ya dhamma itu adalah memang sangat luas ya.
Walaupun dhamma itulah makanan batin kita. Bagaimana supaya kita selalu mendapatkan dhamma-dhamma yang sehat? Satu hal yang perlu saya sampaikan ya, yang juga di dalam parita yang baru ya, juga telah direvisi atau diperbarui, seperti hanya tentang beberapa arti misalnya. Kalau yang selama ini ya, di dalam Dhammanusati itu ada kalimat Swakanto Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaniko ini pasiko. Yang selama ini memang sering kita pahami bahwa pengertian dhamma itu tak terbatas oleh waktu, tak laku oleh waktu. Memang pengertiannya adalah bahwa dhamma itu adalah abadi, benar, dhamma itu kekal. Hanya pengertian yang mengambang seperti ini, seakan hanya bentuk pengertian tentang bahwa dhamma ini kekal, dhamma ini adalah tidak terlakukan oleh waktu maupun masa. Tetapi ternyata setelah diartikan dengan yang sungguhnya dalam pengertian akaniko itu menjadi sangat dekat dengan kondisi yang keseharian kita ada. Artinya apa? Akaniko itu artinya bahwa dhamma itu tak terselang oleh waktu, tak terjeda, jadi tidak ada jeda dengan waktu. Artinya apa? Dari pelaksana sama hasil. Maka digambarkan seperti ini. Kita minum. Di saat minum itulah tidak ada selang waktu ya. Kita langsung merasakan rasa segarnya. Kalau itu adalah air teh, kita langsung merasakan, oh ini air teh, oh ini manis, ini pahit, oh ini segar, oh ini demikian. Nah, dhamma itu seperti itu. Di mana kita mencicipi, disitulah kita langsung merasakan rasanya. Maka arti yang mendekati arti di situ adalah tak terselang oleh waktu atau tak terselang oleh waktu. Tidak ada jeda antara pelaksana dengan hasilnya. Yang selama ini memang diterjemahkan menjadi bahwa dhamma itu tak terbatas oleh waktu, memang itu menggambarkan arti bahwa dhamma itu kekal, dhamma itu selalu ada, tidak apa sama waktu atau masa. Tapi yang ternyata di pengertian di situ memang sangat-sangat mendekat sekali, bahwa dhamma itu tak berselang oleh waktu. Artinya bahwa kapanpun kita melaksanakan di saat itulah yang kita gambarkan seperti minum tadi. Kita minum teh langsung merasakan bahwa oh ini adalah air teh, ini manis, ini pahit, ini asam. Seperti itu dhamma. Dan langsung kita rasakan, langsung kita nikmati. Lalu itulah kepada sekalian ya, memang kita tidak bisa menyalahkan pada masa-masa sebelumnya. Memang banyak sekali paham-paham tentang dhamma-dhamma ya, yang dimaksud oleh Sang Buddha seperti apa ya. Tapi memang terjemahannya pada waktu itu lah memang banyak yang kurang mendekati ya, atau kurang persis seperti apa yang dimaksud ya. Nah itulah yang akhirnya kadang-kadang ya, merasa janggal. Kita masih begitu abur atau merasa jauh dengan arti yang sebenarnya itu. Sehingga dalam praktek pun ya, contoh misalnya kanti yang sering kita kenal dengan kesabaran. Kesabaran dalam pengertian di sini, dalam pengertian kanti itu bukan sabar menunggu, sabar kita ini ya udah alon-alon, sabar kita ini orangnya tidak tergesa-gesa. Ternyata dalam pengertian kanti itu artinya banyak. Dikatakan begini, misalnya seorang pekerja, dia dikatakan oh dia memiliki kanti. Karena apa? Ya, ternyata dia karena mampu menyelesaikan tugasnya. Tugas ini selesai dengan rapi, dengan baik, dengan juga tepat waktu. Berarti kalau
kalimat ini dimasukkan di situ, berarti ada apa? Berarti dalam kanti itu ada kesungguhan, ada kehati-hatian, ada keseriusan, atau kata lain adalah wirya, ya, serius, ya, semangat. Kalau seorang tidak semangat mengerjakan pekerjaan, pasti tidak akan selesai dengan baik. Nah, berarti bukan hanya dalam pengertian kanti itu misalnya pelan-pelan atau alon-alon, atau kita mungkin ya hanya sekedarnya. Ternyata tidak seperti itu. Nah, itulah memang banyak paham-paham tentang arti-arti dhamma itu yang masih mengambang. Salah satu contoh tadi tentang akaliko itu, dan semacam tak terbatas waktu, misalkan memang satu kiasan, ya, kata kiasan bahwa itu dhamma seperti itu, ternyata mengarah kepada pengertian tentang pelaksanaan itu, bahwa dhamma itu siapapun kapanpun melaksanakan, disitulah buah itu kita terima. Seperti kita minum tadi. Ya, contoh paling gampang yang pasti pernah kita alami, misalnya bisa kita baca parita dengan khusyuk, ya, dengan kesungguhan, maka kita pun merasakan kesejukan, kedamaian dalam hati itu. Atau bisa kita bincang-bincang dhamma yang dulu mungkin tidak ngerti, tidak paham pada masa-masa sebelumnya, ya, banyak umat-umat yang masih mempunyai paham demikian. Kenapa sih saya ini dilahirkan di keluarga ini? Kenapa sih saya ini dilahirkan di keluarga itu? Kenapa sih saya dilahirkan dengan saudara-saudara ini? Sehingga saya demikian. Nah, akhirnya karena itu merupakan satu pertanyaan dan tuntutan itu, ya. Nah, setelah mengerti dhamma, oh ternyata semuanya itu mempunyai benih-benih sendiri. Lalu kenapa si A ini lahir di keluarga si B misalnya? Oh, karena ada persamaan benih, persamaan kekuatan. Ibaratnya satu gelombang yang ada adalah gelombang misalnya TV misalnya. Karena yang dimiliki adalah channel Indosiar misalnya, maka yang masuk gelombang Indosiar. Oh, ternyata seperti itulah. Di situ akhirnya di satu orang yang bergejolak kenapa itu, hanya setelah paham mengerti, oh seperti itulah tentang siklus kehidupan. Hanya mengerti, memahami, menjadi damai, menjadi tenang. Nah, itulah pemahaman dhamma. Maka datang dengan indah pada awalnya, di saat kita mempelajari, lalu indah di pertengahannya, indah pada akhirnya, di saat kita belajar, di saat kita menyelami, maka di saat akhir pun, yaitu hasilnya pun, itulah selalu kelihatan indah atau menyenangkan atau baik. Ya, itu jadi penanya yang kedua. Silakan lainnya mungkin tidak jelas, yang perlu ditanyakan.